Halo anak-anak, masih semangat untuk mengikuti pelajaran IPS? Saat ini kita akan belajar mengenai ruang. Kita awali dari bab pertama, di mana pada bab pertama ini memiliki tujuan pembelajaran 1 sampai 5. Yang pertama, kita akan belajar pengertian konsep ruang. Yang kedua, pengertian interaksi antar ruang. Kemudian yang ketiga adalah contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang keempat, contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Yang kelima, kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari dulu pengertian ruang itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa, ya. Ruang kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 4 pengertiannya. Yang pertama itu dikatakan sela-sela antara 2 deret tiang atau sela-sela antara 4 tiang di bawah kolong rumah, dan rumah itu mempunyai 4 buah tiang. Kemudian yang kedua, visrongga yang berbatas atau terlingkung oleh bidang. Yang ketiga, visrongga yang tidak terbatas atau tempat segala yang ada. Sejak dulu, para ahli pikir kerap memperbincangkan soal. Nah, soal ini menunjukkan pada rongga yang tidak terbatas dan waktu. Yang keempat, petak dalam buah. Contohnya adalah buah durian, petai, dan sebagainya. Ya. Kemudian pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Apa sih yang dimaksud dengan ruang? Di dalam PPT ini, pengertian ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi. Di dalamnya ada laut, sungai, dan danau. Dan perairan di bawah permukaan bumi, yaitu air, tanah, sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Nah, batasan ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Sekarang kita lanjut ke perbedaan karakteristik ruang. Penyebabnya adalah interaksi antar satu ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh misalnya ya, di wilayah pegunungan umumnya merupakan daerah penghasil sayur, sedangkan di daerah pesisir biasanya menghasilkan ikan. Penduduk di daerah pantai membutuhkan sayur. Sebaliknya, penduduk yang ada di daerah pegunungan membutuhkan ikan. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Ini contoh ya, daerah yang menghasilkan sayuran, beraneka sayuran, bisa kita lihat pada contohnya. Kemudian ini adalah daerah penghasil ikan. Nah, dua daerah ini nanti akan melakukan interaksi dalam bentuk perdagangan. Berikutnya, menurut Bintarto tahun 1987, interaksi bisa dikatakan sebagai suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan, sedangkan interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya membaca berita, melihat tayangan televisi, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan belajar beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama yaitu saling melengkapi. Ya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayur seperti tadi ya sudah dicontohkan, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayur. Jika masing-masing memiliki kelebihan ya, atau dikatakan surplus,
maka wilayah A ini akan melakukan interaksi dengan wilayah B melalui perdagangan atau jual beli dan sebaliknya, ya. Kemudian yang kedua, kesempatan antara. Kesempatan antara ini bisa dicontohkan, wilayah A biasanya membeli ikan di wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga menghasilkan ikan. Karena wilayah C ini jaraknya lebih dekat, ongkos transportasinya lebih murah, maka para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan di wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan B menjadi melemah, sedangkan interaksi antara wilayah A dengan C menjadi semakin kuat, ya. Yang ketiga, kondisi saling bergantung adalah kebutuhan transfer. Contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B, ya, tapi menjual ke wilayah-wilayah yang dekat dengan wilayah A tersebut. Nah, itu pelajaran kita saat ini mengenai interaksi antar ruang. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya masih ingin memperdalam, kalian bisa membaca PPT yang disampaikan melalui GCR dan video ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.